Hai guys, ketemu lagi bareng aku. Kali ini aku di Semarang dan aku akan vlog mengenai kunjungan kami, aku sama Papi Keisha ke Lawang Sewu. Ini dia Papi. Jadi ini adalah gedung yang dari depan dan itu penampakannya dari samping. Jadi kita jalan dulu masuk ke pintu sebelah kiri dari gedung ini, yaitu pintu masuknya. Oke, jadi sebelum masuk kita beli dulu tiketnya di sini. Harganya 60.000. Awal dulu zaman aku kuliah di sini 25.000. So kita beli tiket dulu ya. Ternyata tadi aku pikir tiketnya 60.000, ternyata tiketnya cuman 30.000 untuk 3 orang. Jadi di sini kita akan ada pemandu. Kita tak pakai pemandu aja. Tadi aku milih pakai pemandu supaya lebih tahu lagi, supaya nanti kalau Papi Keisha tanya-tanya aku nggak usah ribet menjelasin. Jadi kita masuk. Tiketnya. Dan ada Papi Keisha dan ada Pak Detono. Semangat. Ini tidak menggunakan tong semua, Pak. Batunya ini dari mana? Ini didatangkan langsung dari Jerman. Kadang orang mengatakan blok Jerman kok Indonesia kan banyak batu, makanya bukan dari Indonesia. Kita zaman dulu belum ada mesin untuk motong-motong. Kita lagi belajar sejarah mereka. Masih original. Dan ya. Tanpa flash. Jadi ini nama sekian Bu, makanya pakai ciri merah karena pakainya bata merah dari Bengkalis. Oke. Ini bukan cat tapi ini keramik. Oh, ini keramik. Nggak ada keramik siku seperti ini, nggak ada. Mereka semuanya langsung dari sana. Ini 90% ini bahan bakunya didatangkan langsung dari Eropa. Kalau pintunya sendiri mohon maaf, aslinya cuma ada 425. Apanya? Iya, tapi kenapa 1.000 ya? Orang mengatakan Lawang Sewu karena orang Jawa banyak itu sewu. Oh, orang Jawa komisi nyuwun, gitu kan? Kita itu banyak itu 1.000. Berarti jumlah pintunya berapa sebenarnya? 425 pintu, iya, 425. Karena banyak itu. Karena dulu orang Jawa masuk ke sini satu ruangan tidak ada langsung ada 6 pintu, bayangkan kan? Kalau pusat kereta api seluruh Indonesia ada di sini. Nama gedung ini adalah Nederland, IJC, Spoorweg Maskapai. Sepur itu kereta api ya? Bahasa Jawa, tapi bahasa Belanda artinya kereta api. Oh, sepur. Oh, saya tahunya tuh sepur itu kereta api bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Karena karena kereta api pertama kali di Semarang di sini, orang-orang Belanda mengatakan sepur, kita ikut-ikutan ngomong sepur. Makanya identik dengan ini ada banyak tempat tidur seperti ini. Silakan untuk kenang-kenangan kalau mungkin mau foto dan bagi foto. Boleh. Dan ini adalah hasil fotonya. Foto pertama foto Papi Keisha dan yang foto kedua adalah foto Mami Keisha. Iya. Kalau maaf itu pakai temboknya ini akan adem. Benar nggak? Iya. Adem. Temboknya dipegang enggak? Kenapa? Di bawahnya air. Imbasnya airnya akan nyesek ke dalam tembok karena tidak pakai semen tadi kan, akan nyesek ke dalam tembok, temboknya akan terasa adem. Gedung ini dimanfaatkan cuma untuk markas. Ya, makanya yang seharusnya kantornya di sini tidak di Bandung. Jadi ini Lawang Sewu before-nya yang sebelah sini itu kelihatan kayak angker banget. Jadi setelah direnovasi dia lebih bagus dan lebih terawat gitu Jo. Itu juga kayak ada lumut-lumutnya, sekarang udah terawat. Ya, itu masih asli original. Kaca ini maaf satu-satunya di dunia. Kalau lihat gambar ini pasti Lawang Sewu. Ini dibangun tahun 1904. Ini di 1904. Jadi jendela mozaik ini merupakan salah satu ikon kalau misalkan kita ke Lawang Sewu kita mesti foto di sini karena memang bagus spotnya
dan kita mengembalikannya juga. Kita foto di tangganya dan kita juga foto yang memang backgroundnya jendela mozaiknya. Bagus, emang bagus sih kalau ada di situ. Dan ini adalah penampakan atap bagian ruangan yang ada di dekat jendela mozaik tadi. Jadi udah dirapikan sehingga menunjang penampakan jendelanya. Ini adalah nama dari gedung ini dan diabadikan di tugu ini. Di tengahnya ini yang di tengah-tengah ini dikasih bintang, jadi ada kan titik tengah, benar. Satu, yang kedua Pak, posisinya harus tepat. Ada apa nggak? Ini palang airnya tuh langsung masuk ke bawah tanah. Tuh, salurannya yang nanti masuk ke dalam ruang bawah tanah yang katanya angker itu. Jadi di sini adalah bukti-bukti kalau zaman dulu itu Belanda melakukan perjalanan. Ini sudah ada kereta listrik zaman dulu. Itu kereta listriknya dan ini keretanya. Jadi secara manajemen, secara sistem mereka emang maju sih dikatakan pada zaman dulu. Jadi ya memang pantas aja sih kita dijajah. Ini lanjutan penjelasan bapaknya. Indonesia dengan anak di Belanda sudah jauh berbeda. Belanda itu datang, Indonesia banyak lembah, banyak gunung seperti ini. Mau nggak mau biaya pembuatan ini kan cukup besar banget. Orang paling kaya Pak, ini namanya adalah Van der Wijk. Bapak mungkin pernah nonton filmnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Oh, Dia punya kapal, punya kereta api, kan tadi yang punya uang banyak bisa menguasai saham. jadi dia orangnya? Iya. Yang Van der Wijk itu? Iya, ini namanya Van der Wijk. Filmnya tadi yang udah cerita tadi Pak. Terus kenapa jadi bikin film dia ada Nah, dia aja kan punya kapal, kemudian kapalnya kan pasti tenggelam gitu loh Pak. Ya kemudian kapal dia itu yang tenggelam, dia tiba-tiba tenggelam. Gimana Pak? gimana kapalnya? Sebenarnya di Lamongan Pak. Di Lamongan, di Lamongan masih ada kayak museumnya di sana yang pas tenggelamnya kapalnya. Dulu tenggelamnya itu kan kapalnya dari Surabaya mau menuju ke Jakarta. Kebetulan nyampe di Lamongan itu tenggelam. Bocor. Itu ini. Karena prosesnya Namanya Van den Bosch. Apa tadi kepala? Gubernur Jenderal. Gubernur Jenderal VOC. VOC. Itu persis Oke. seperti ini. Iya. Satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu dan seterusnya. Oh, Makanya nolnya banyak, satunya banyak. Jerman ya. Iya, Jerman pas jadi Jerman ini kalkulator guys. Ini kalkulator yang awal itu puluhan. Udah susah Pak. Bisa, Zaman tapi dulu udah agak sampai ribet, Pak. berapa tuh angka di belakang satunya? Sampai 9M Bu. Oh 9M. Bayangkan zaman dulu 9M. Iya. Cucomnya 1901 9M udah ada di pikiran orang Belanda. Ya kalau ini mesinnya, ini bener-bener manual banget. Ini telepon-teleponnya Ibu. Ini juga alat hitung. Jadi zaman Belanda 1940 udah sampai 9M mereka mikirnya. Apakah untuk teleponnya? Ini telepon yang sudah berkembang. Telepon pertama kali itu Bu. Nah, kalau yang pertama kali teleponnya yang ini. Yang ini. Ini untuk ngomong, ini untuk mendengarkan. Oh, yang Ada? yang ini untuk ngomong. Yang ini untuk untuk mendengarkan. mendengarkan. Yang ini untuk mencari nomor. Oh, yang Kalau ini. Oh, yang ini ada. kalau 0 itu harus diputar 10 kali. 8 harus muter 8 kali. Oh, cocok itu ya. Itu ya guys, sudah ada telegram. Atau SMS mas sekarang. Jadi telegramnya zaman dulu udah ada stempelnya. Jadi mereka juga ngasih stempel. Setiap stasiun dilobangin. Ini tiket kereta api zaman dulu. Terakhir tahun 2006 atau Kalau ini Pak, 2009. oh ini mesin print Ini misal untuk tanggalnya. untuk tangganya. CDD, berarti panggilannya 5 Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Gampang kan? Semisal di sini 4, D lagi 1, 2, 3, 4. Kalau D berarti 4, 4. Kalau CC 3, 3. Kalau C saja ya 3. Kenapa nggak F ya? Gimana? Iya. Tapi kalau CC berarti 3, 3 kan ada pembatas Pak. Ini sama. Tuh. Ini Tapi
spesifikasinya kenapa kalau rodanya 6 nggak F. Ternyata kan ada pembatasnya, jadi udah CC. Ya, sama kalau ini saya saja Pak. Makanya saya masuk ke dalam kita, turun masuk ke dalam ruang. Ini adalah resapan air dari Indonesia. Ini resapan airnya akhirnya sampai ke ruang bawah tanah. Iya. Tuh. Iya, di ruang bawah tanah. Ini dengan kedalamannya 5 meter. 1 meter diisi pasir, batu, pasir, baru longgar 2 meter. Tuh. Untuk supaya airnya itu tertampung di sini baru bisa ke bawah. Bagaimana kalau seandainya hujan deras, airnya tidak Banjir bisa nggak? keluar? Karena di bawah itu ada pipa milik gini Pak. Oh, jadi nanti kalau misalkan udah penuh, Pipa besar dia akan masuk ke dalam lubang, kebuang ke sungai sebelah. oke, jadi Kalau tidak bisa sih kalau di sini. Maka udah ngatur ketinggian lubang. Oke ya, ini gedung B. Ini gedung B dibangun pada tahun 1918. Kalau ini Belanda sudah mulai penghematan Bu. Ini sudah 50% sudah Indonesia. Indonesia punya. Ya. Tapi ini yang gedung bawah tanah. Ya, yang gedung bawah tanahnya. Tapi Belanda luar biasa Bu, disiplinnya luar biasa. Bersih. Sumber segala penyakit katanya kan berawal dari tangan Bu. Makanya aslinya tadi kalau Ibu memperhatikan aslinya ada bekas wastafel. Oh, di situ. Semua tangan harus ada wastafel. Terus kenapa ditutup? Gimana? Kenapa ditutup? Kenapa ditutup? Wastafelnya? Hah. Hilang semua Ibu. Oh, hilang. Ya. Menarik. Karena ini kosong. Jadi ini ruang bawah Ya. tanah. Kalau Bapak senterin, ini karena ini banyak sekali uang koin karena banyak orang-orang kita, ya itu kan Pak. Orang-orang kita nggak percaya kalau itu air, makanya yang membawa uang kadang dilempar. Satu. Yang kedua ini kan ada bekas tangga kayu. Iya. Ini ada pegangan. Iya. Sengaja tangganya diambil Pak. Kenapa? Orang-orang kita kalau cuma ditulis dilarang turun. Jadi ini yang ada di video yang uji nyali, yang penelusuran, yang banyak hantu-hantunya gitu katanya. Nah, aku udah 2 kali datang ke Lawang Sewu ini, tapi untuk yang pertama kalinya aku nggak bisa masuk karena pada saat itu tinggi airnya tidak memungkinkan untuk kita masuk ke dalam daerah ini. Terus pada saat sekarang 2020 memang nggak bisa masuk karena tangga ke bawahnya udah dicopot. Jadi memang belum jodoh kali bisa masuk ke dalam sini. Tangganya dari marmer. Tapi Belanda tidak mau Pak. So ini marmer Belanda tidak beneran. mau bekas potongan ini dibuang. Bekas potongan-potongan ini Bu nanti digunakan untuk tangga darurat. Oke. Jadi ini utuh marmernya, nggak ada potongan-potongan. Iya. Oke. Kita naik ke lantai 1. Jadi bisa dilihat dari tangganya aja bagus banget sumpah nih arsitekturnya. Ini ada pintu. Semuanya sama, jadi dari T-hall ini. Nih, Saya dulu Pak. sampai ke sana. Dan ada Bapak Kesha tuh, itu lurus semua. Karena di sini juga ikonnya kalau kita jalan-jalan ke Lawang Sewu, jadi kita foto-foto juga di sini. Ada pose sarange, ada pose lagi ngelihat dari belakang pintu, dan terakhir kita karena kehabisan pose, jadi kita pose begini aja. Tapi tetap bagus kok. Jadi ini ruang ballroomnya. Tuh, kalau ada pesta, kalau ada dansa, kalau ada acara keluarga. Di sini tour guide-nya bilang ke kita bahwa wastafel ini itu pada diambilin. Dari zaman dulu tuh orang Belanda itu udah jelas bahwa dia suka cuci tangan kalau untuk melakukan sesuatu. Tapi setelah berjalannya waktu, terus ini gedung ini kosong, tempat kosong, pada habis semua wastafel pada hilang. Sayang sih menurut aku. Tadi kebalik ya. Berarti ini semua udah diganti semua nih Pak ya? Apanya? Fitting lampunya. Udah bagus semua. Karena memang untuk sirkulasi udara biar naik ke atas, dan memang supaya untuk menghindari dari pencuri. Bagus ya konsepnya. Ini bagian atas dari gedung Lawang Sewu. Biar panasnya semuanya terbuang di. Berarti ini semua masih asli. Masih original. Kayunya juga Pak. Kayunya ya masih utuh ya. Ini kayunya masih bangunan Belanda ya. Jadi kalau Bapak lihat tadi Pak, Kelelawar ya guys. Tuh, aku melihat. Nih kelelawarnya nih. 1,
Terus di sini ada lagi tuh 2, 3. Habis dari atapnya, kita langsung turun dan seperti yang dijelaskan Bapak tadi kan, ingat kan ada bekas-bekas dari keramik marmernya itu digunain untuk tangga darurat. Jadi ini videonya. Ini tangga darurat. Kalau tadi kan tangga yang di sana kan utuh, ini potongan-potongan. Dan di sini dimanfaatkan untuk melanggar tangga darurat. Kayaknya pecah-pecah. Ada kayak untuk hidran. Jadi zaman dulu udah kepikiran kalau ada kebakaran, ini ada pipa. Dan ini udah nggak berfungsi. Nantinya Belanda. Ini sekarang ada, tapi tender yang menang adalah CFC. So sekarang jadi begini. Jadi ini bahan-bahan yang digunakan untuk ngebangun si Lawang Sewu ini. Dan ini batanya dari Belanda. Dan aku akan zoom ya. Ini dia penjelasannya. Dan ada labelnya guys. Gedungnya kelihatan gagah dan cantik. Karena kalau arsitekturnya. Iya kalau dikasih nama aja jelek. Coba Bapak dikasih jelek banget. Jadi ini ternyata menara ini bukan pengintai, tapi ada tandon air. Baru tahu. Blueprintnya Lawang Sewu dilihat dari beberapa sisi. Ya dari sisi depan, kanan, kiri, sampai Turun ke bawah. Ini lagi. tadi ini bentangnya. Ini lagi. Ini untuk genteng yang dipakai di bangunan ini. Bedanya Bu, ini dikasih pengunci. Mau nggak mau, ini akan masuk ke sini tidak mungkin gerak. Iya benar. Betul? Jadi yang- Dan ini juga sama. Ini yang replika yang Indonesia. Ini kan mudah sekali lepas Bu. Kalau ini kan tidak mungkin karena ini langsung masuk gini. Iya. Makanya nggak mungkin gerak. Dua jendela itu ibarat mata. Ini dagu. Ya, itu mulut Pak. Dulu di atas sebelah taman itu ada cermin yang cerminnya besar. Ini boleh masuk nggak ya? Boleh. Konsepnya Ini apa wajah kita. Ini kalau ibu lihat belas tamannya itu masih original bukan? Mereknya masih ada. Makanya saya kalau Bapak ini di foto di tanyakan kolektor Pak harganya berapa. Ini merek. Bapak kalau mungkin nanti mau di tangan Pak, harganya boleh masuk tetap beli ini Pak. Tapi kalau kurang aslinya begini, apa ya? Kurang aslinya. Enggak. Penasnya bukan gini. Pasti yang kuningan yang Bapak lihat kalau seperti itu yang kuningan. Dari mana juga? Mereka dari dua. Udah selesai kita tur di area Lawang Sewunya, dan di sini ada pohon mangga gede banget. Dan ternyata pohon mangga yang di tengah tadi itu ditanam tahun 1918 dan dia ditanam 5 meter di bawah tanah supaya akarnya itu tidak nampak ke permukaan. Jadi memang masih bagus. Dan inilah kami foto-foto di sini untuk sebagai kenang-kenangan. Dan sampai ketemu di vlog berikutnya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen supaya aku akan update terus video berikutnya. Bye-bye.